Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Halimatun Hojia, NIM 2107538. Oke ya, sebelumnya saya di sini akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul tentang perbandingan kualitas tepung empas tape ketan dan tepung mokaf pada pembuatan butter cookies. Kita akan membahas tentang pendahuluan. Yang pertama yaitu tentang latar belakang, yaitu mengapa di latar belakang ini saya akan menjelaskan mengapa saya mengambil judul proposal penelitian, yaitu perbandingan kualitas penggunaan tepung ampas tape ketan dan tepung mokaf pada pembuatan butter cookies. Indonesia sendiri ini belum bisa memproduksi tepung gandum. Jadi negara kita ini masih mengimpor tepung gandum dari negara-negara lain ya. Sebagai contoh yaitu negara Bollywood atau kita kenal dengan India, seperti itu. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut tentunya kita harus mencari solusi yang di sini saya akan membahas tentang bahan pangan lokal yang bisa kita manfaatkan sebagai pengganti untuk penggunaan tepung terigu tersebut, atau kita bisa menggunakan istilah yaitu substitusi tepung terigu. Nah, yang akan dibahas di proposal ini, di penelitian saya ini, yaitu tentang penggunaan tepung ampas tape ketan dan tepung mokaf pada pembuatan butter cookies. Kasih masalah pada proposal ini yaitu pertama, tingginya angka impor tepung terigu di Indonesia, dan yang kedua yaitu bahan pangan lokal yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Indonesia pada khususnya. Yang akan kita angkat yang pertama yaitu bagaimana cara mengatasi masalah melonjaknya impor tepung terigu tiap tahunnya di Indonesia. Yang kedua, apa pengaruh penambahan bahan pangan lokal, tepung ampas tape ketan dan tepung mokaf dalam pembuatan butter cookies. Dan yang ketiga, bagaimana perbandingan kualitas hasil jadi butter cookies yang dibuat dengan tepung ampas tape ketan dan tepung mokaf. Penelitian yang akan saya lakukan yang pertama yaitu untuk menemukan inovasi baru cara mengatasi lonjakan impor tepung terigu di Indonesia, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung ampas tape ketan dan tepung mokaf pada pembuatan butter cookies. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui perbandingan kualitas hasil jadi butter cookies yang dibuat dengan menggunakan penambahan tepung ampas tape ketan dengan tepung mokaf. Yaitu manfaat dari penelitian yang akan saya lakukan. Yang pertama, manfaat secara teoritis, yaitu menambah wawasan peneliti dan masyarakat tentang bahan pangan lokal yang bisa kita manfaatkan dalam pembuatan butter cookies selain menggunakan tepung terigu. Yang kedua, dapat dijadikan referensi sebagai solusi mengatasi tingginya angka impor tepung terigu di Indonesia dengan memanfaatkan bahan lokal, khususnya dalam pembuatan produk kue kering atau makanan pada umumnya. Yang kedua yaitu manfaat praktis, menambah pengetahuan cara pembuatan butter cookies dengan penambahan bahan lokal, tepung ampas tape ketan dan tepung mokaf. Selanjutnya dapat dijadikan bahan alternatif yang tepat dalam pembuatan aneka kue kering dengan penambahan tepung ampas tape ketan atau tepung mokaf. Selanjutnya yaitu bahasan kedua, yaitu di bab 2 tentang tinjauan pustaka. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara umum apa itu cookies atau butter cookies. Ya, cookies yaitu kue kering ya yang dibuat dengan penggunaan tepung non terigu termasuk ke dalam golongan sourdough, biskuit yang tergolong sebagai sourdough. Berbeda dengan biskuit golongan lainnya ya teman-teman. Biskuit pada golongan ini terbuat dari adonan yang kurang elastis dan kurang mengembang. Ini dikutip dari buku Ani Farida dan kawan-kawan ya, penciptanya tahun 2008. Oke, bahasan yang kedua yaitu tentang tepung mokaf. Tepung mokaf ini yaitu singkatan dari modified cassava flour atau yang lebih dikenal memang tepung mokaf. Merupakan tepung yang dimodifikasi dengan cara fermentasi. Fermentasi ini dilakukan dengan bantuan bakteri asam laktat.
Prinsip pembuatan pada tepung mokaf yaitu dengan memodifikasi ubi kayu melalui proses fermentasi yang menyebabkan terjadinya perubahan karakteristik tepung berupa peningkatan viskositas, kemampuan gelasi, daya rehidrasi dan kelarutan ya, sehingga rasa pada tepung mokaf sendiri itu jauh berbeda dengan tepung singkong ya. Jadi rasa singkong yang ada pada tepung mokaf itu sudah tidak terasa. Dan yang ketiga yaitu tentang tepung ampas tape ketan. Tepung ampas tape ketan ini diperoleh dari limbah ampas tape ketan ya, dari limbah brem, pembuatan brem. Yang awalnya limbah brem ini cuma digunakan atau dimanfaatkan untuk pakan ternak saja, namun sekarang dengan inovasi, dengan penelitian-penelitian terbaru, ampas tape ketan ini bisa digunakan sebagai tepung untuk pembuatan kue-kue atau makanan pada umumnya. Ampas tape ketan yang dimanfaatkan menjadi bahan untuk membuat butter cookies ini dibuat terlebih dahulu menjadi tepung. Dalam pembuatan tepung ampas tape ketan, terlebih dahulu tape ketan itu harus dipres ya, sehingga dihasilkan ampas yang padat. Pengepresan pada pengolahan brem itu diperoleh sari tape sekitar 75% dan ampas tape sebesar 25%. Ya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS panjang tahun 2021, impor tepung gandum di Indonesia itu mencapai 31.034 ton dengan nilai 11,81 juta USD. Oleh karena itu ya, perlu ada upaya untuk mengurangi angka lonjakan impor tersebut, yaitu dengan tidak hanya menggunakan tepung terigu, tapi kita juga menggunakan memanfaatkan salah satu bahan pangan lokal yang bisa kita manfaatkan untuk pengganti atau disubstitusi dengan tepung terigu tersebut. Salah satunya yaitu dengan penggunaan tepung mokaf dan tepung ampas tape ketan pada pembuatan kue kering, khususnya di butter cookies. Oke, pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel bebas dan variabel terikat. Ya, pada umumnya variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan dari adanya suatu variabel dependen atau variabel terikat. Ya, variabel bebas biasanya dilambangkan atau dinotasikan dengan huruf X. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi adanya variabel bebas yang biasanya dinotasikan dengan huruf Y. Variabel bebas di penelitian ini yaitu butter cookies dengan bahan dasar tepung terigu pada adonannya, dan untuk variabel terikat pada penelitian ini ada dua, yaitu variabel terikat 1 dan variabel terikat 2. Variabel terikat 1 ini butter cookies dengan bahan dasar substitusi antara tepung terigu dan tepung mokaf, dan untuk variabel terikat yang kedua ini adalah pembuatan butter cookies dengan menggunakan substitusi tepung ampas tape ketan. Dengan adanya variabel ini bertujuan untuk melihat perbedaan kualitas dari sifat organoleptik setiap variabel. Pada penelitian ini yaitu diduga terdapat interaksi dari substitusi antara tepung terigu dengan tepung mokaf dan substitusi tepung terigu dengan tepung ampas tape ketan yang menghasilkan butter cookies dengan tingkat kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan butter cookies dengan bahan dasar tepung terigu saja, dan menambah variasi dari sifat organoleptiknya seperti rasa, warna, tekstur, dan aroma. Yaitu bab 3 tentang metodologi penelitian yang akan dibahas. Pertama yaitu jenis atau desain penelitian. Ya, penelitian ini menggunakan metode penelitian korelasional deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Untuk mengetahui hubungan suatu variabel dengan variabel lainnya dinyatakan dengan besarnya koefisien korelasi dan signifikasi secara statistik pada penelitian korelasional menurut Sukmadinata tahun 2013.
Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Dalam penelitian ini dapat ditemukan populasi yang diteliti yaitu butter cookies. Populasi sendiri adalah wilayah generalisasi atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan oleh peneliti. Sampel dalam penelitian ini adalah sifat organoleptik pada butter cookies. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Diambilnya sampel yang representatif dari populasi adalah suatu cara dalam teknik sampling yang menurut Ridwan tahun 2013. Ini saya menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu diantaranya ada dokumentasi, wawancara, angket, atau kuesioner. Yang pertama itu dokumentasi. Nanti kita memperoleh data langsung dari tempat penelitian dengan mencari fakta data dan bukti seperti buku yang relevan, data yang relevan, dan prosedur terkait objek yang kita teliti. Yang kedua yaitu wawancara. Dalam pengambilan data dengan wawancara, penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur. Ya, wawancara ini bebas, di mana tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Dan yang ketiga yaitu angket atau kuesioner. Ya, pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan angket atau kuesioner dengan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk diberikan respon ya sesuai pertanyaan terkait. Ya, pertanyaan yang digunakan yaitu seputar bagaimana sifat organoleptik populasi dalam penelitian ini. Yang terakhir yaitu metode analisis data. Pada metode analisis data penelitian ini menggunakan analisis korelasi yang digunakan untuk mencari derajat hubungan atau menguji hubungan dari kedua variabel dependent dan independent. Terdapat dua variabel yaitu variabel X, butter cookies bahan dasar tepung terigu, dan variabel terikat 1 atau Y1, butter cookies substitusi tepung terigu dan tepung mokaf, serta Y2 atau variabel terikat 2 yaitu butter cookies substitusi tepung terigu dan tepung ampas tape ketan. Sekian ya penjabaran proposal penelitian saya. Terima kasih atas perhatian dan apresiasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.